Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kenapa Indonesia semakin bertambah dihargai di dunia global? Jawabannya bikin mencengangkan. Tapi ya sekarang ini memang Indonesia itu sudah masuk gitu ya ke trending dunia dalam musiknya, bahasanya. Ada banyak lagi tuh budaya yang sampai orang-orang luar negeri pun menyukai gitu kan hal-hal daripada Indonesia walaupun belum pernah datang ke Indonesia langsung gitu. Jadi memang masuk trending dunia sudah gitu ya. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. We're all itching for spring and wanting to escape somewhere beautiful with, of course, warmer weather. Oh my goodness, just someplace beautiful outside. Well, Forbes is helping us out. They came out with a list of the world's 50 most beautiful countries. They analyzed them on the account of their natural beauty. Yes, makes sense. We're talking coral reefs, rainforests, glaciers, volcanoes, anything that makes it look interesting. So take a look at this. Indonesia is the most beautiful country in the world. 17,000 islands and 31,000 miles of coral reef. And we need this more than ever in a world that is increasingly multipolar. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. Kalau kita ngomong soal Indonesia, banyak orang masih melihatnya hanya dari jumlah penduduk atau sekadar negara kepulauan yang luas. Tapi faktanya, posisi Indonesia di mata dunia jauh lebih penting dan lebih dalam dari itu. Indonesia ibarat jantungnya Asia Tenggara. Dari sisi geopolitik, jalur laut Indonesia adalah salah satu yang paling vital di dunia. Hampir 40% perdagangan global melewati Selat Malaka, Laut Jawa, hingga Laut Natuna. Siapapun yang menguasai jalur ini, punya kendali besar terhadap ekonomi dunia. Dan inilah alasan kenapa negara-negara besar seperti Amerika, China, Jepang, sampai Uni Eropa selalu menaruh perhatian khusus pada Indonesia. Tapi, kekuatan Indonesia tidak berhenti di peta saja. Budaya Indonesia adalah modal yang gak ada habisnya. Musik dangdut koplo, misalnya, sekarang sudah menembus negara-negara lain. Di Thailand, lagu-lagu koplo sering diputar di kafe dan tempat hiburan. Di Eropa, banyak dari mereka yang sangat gandrung mendengar musik koplo. Belum lagi tarian tradisional, batik, angklung, sampai gamelan, yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebatnya, semua itu bukan sekadar pajangan museum, tapi masih hidup di keseharian masyarakat Indonesia. No. This guy just has a fucking Tabla, right in front of his it's like a tabla looking thing. She's gone out of my life. Oh my God, forgive me. Forgive me. Ah, you're forgiven. But she's such a phenomenal singer. Nah, so you wanna hear what K-pop sounds like, Koplo? What? No problem. No problem. How could that? Mate, and I swear they have no limits. What? Zombie? Mate, I wanna be a Koplo player when I grow up. I swear to you. When I get asked, what do you wanna do when you grow up? Koplo. I wanna do Koplo. Adele? I'm sorry, but she's pretty and she's singing very well. Hold them up, people, look at this. See, this is what I love about this. Look at all the traditional instruments they're playing. Oh my God, this is beautiful. All the traditional instruments. There's that instrument I've been saying, what the hell is that? What is that? It's that thing. It's that thing. We don't have that over here. It's not popular over here. Let me tell you something. This is way better than the original version. People, let me tell you something. They're right now letting you know. They're letting you know that the traditional instruments will never be outdated. The traditional instruments will always be there. They sound so beautiful. Oh my God, this is the first time I've ever heard. Selain budaya,
bahasa Indonesia juga semakin mendunia. Banyak universitas asing membuka program studi bahasa Indonesia. Di Australia, bahasa Indonesia bahkan diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Di Jepang, ada ribuan mahasiswa yang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka. Di Korea Selatan, peminatnya terus meningkat karena hubungan ekonomi dan budaya yang makin erat. Bahkan di Amerika Serikat, beberapa kampus besar punya jurusan khusus untuk mempelajari bahasa kita. Kenapa bahasa Indonesia semakin diminati? Alasannya sederhana. Pertama, Indonesia adalah pasar raksasa dengan lebih dari 270 juta penduduk. Menguasai bahasa Indonesia berarti membuka akses bisnis, pendidikan, dan jaringan sosial yang sangat luas. Kedua, bahasa Indonesia dianggap salah satu bahasa yang mudah dipelajari, terutama karena strukturnya sederhana dan konsisten. Dan ketiga, bahasa ini adalah pintu gerbang memahami Asia Tenggara, karena posisi Indonesia yang sentral. Tapi ada satu hal yang seringkali bikin dunia kagum, keramahan orang Indonesia. Hampir di setiap laporan wisata atau pengalaman turis asing, mereka selalu menyebut bahwa orang Indonesia ramah, hangat, dan mudah bergaul. Bahkan di kota besar yang sibuk sekalipun, banyak wisatawan kaget karena masyarakatnya tetap murah senyum dan suka menolong. Keramahan ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru inilah soft power yang kuat karena menciptakan kesan mendalam bagi siapa saja yang datang ke Indonesia. My Indonesian name is Tiara. Saya mulai pelajaran bahasa Indonesia saya di negara bagian California pada 2021. Saya memilih bahasa Indonesia karena saya bertemu dengan orang yang berasal dari Indonesia dan menurut saya mereka selalu ramah hati dan bijaksana dan selalu bahagia, dan saya pikir negara ini menarik sekali dan saya mulai pelajaran bahasa Indonesia. Karena ada terlalu banyak dialek, saya mungkin harus konsentrasi. Lagu favorit saya adalah Aku Sayang Kamu dari Cynthia Gabriela dan juga Gajah dari penyanyi Tulus. Hai guys, Assalamualaikum. Saya Marina dari Rusia. Saya belajar bahasa Indonesia. Selamat datang di live saya. Tolong bantu saya untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih guys. Jangan lupakan juga demokrasi Indonesia. Banyak negara heran bagaimana caranya sebuah bangsa dengan ratusan etnis, ratusan bahasa daerah, dan ribuan pulau bisa bersatu di bawah satu bendera. Bagi dunia, Indonesia adalah contoh nyata bahwa demokrasi bisa berjalan di negara besar dan beragam. Kita juga harus jujur, Indonesia belum sempurna. Masih ada PR besar di bidang korupsi, pembangunan yang belum merata, pendidikan yang perlu ditingkatkan, hingga birokrasi yang kadang bikin pusing. Tapi justru itulah menariknya. Dunia melihat Indonesia sebagai negara yang punya banyak tantangan, tapi tetap berhasil menjaga stabilitas dan terus melangkah maju. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat. Let me show you some things. I can make it bang. 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 Semua hal ini membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar besar di peta. Indonesia besar karena budayanya, besar karena bahasanya, besar karena keramahannya, besar karena posisinya di dunia, besar karena keragamannya yang tetap bisa bersatu. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa Indonesia dihargai dunia? Jawabannya sederhana, karena Indonesia bukan hanya sebuah negara dengan jutaan penduduk. Indonesia adalah kekuatan kultural, politik, dan sosial yang nyata, yang keberadaannya tidak bisa diabaikan. Dan meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, Indonesia punya satu hal yang bikin dunia kagum. Semangat untuk terus tumbuh tanpa kehilangan jati diri. Oke guys,
guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi ya memang Indonesia sekarang itu juga semakin ini gitu ya, semakin trending, semakin ramai di dunia global gitu ya. Memang banyak hal gitu yang mampu menarik secara global, itu Indonesia mampu menarik minatnya untuk mencintai dan juga menyukai kebudayaan masyarakatnya dan yang lain-lain lagi gitu. Luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.